Nah, itu soalnya. Tentukan tujuan berdasarkan 3 karakter pertama kode tiket ya. Berarti kita akan tentukan tujuannya jika dia FFF, tujuannya kemana? Nah, gitu. Jadi bukan berdasarkan semua yang ada di kode itu teman-teman ya, tetapi berdasarkan 3 karakter yang ada di kode tiket. Oke, adapun yang menjadi tabel bantunya teman-teman, nah ini yang kita seleksi sekarang ini. Nah, sesuai kan nilai acuannya 3 karakter ya. FFF berarti Jakarta Surabaya. GGG berarti Jakarta Bandung, HHH Jakarta Solo, III Jakarta Semarang. Ini kita sebut dengan tabel bantu atau tabel referensi atau tabel array. Nah, itu beda istilah saja. Kita akan panggil data di sana, teman-teman, berdasarkan 3 karakter yang ada di kode tiket itu tadi. Oke, kira-kira fungsi apa yang kita pakai? Rumus apa? Kita mau lookup data nih teman-teman, ceritanya mau memanggil data yang ada di tabel bantu ini. Kalau FFF nanti Jakarta Surabaya. Oke, kira-kira rumus apa yang kita pakai? Right. Sekarang tentu kita harus panggil dulu nih 3 karakter pertamanya. Menggunakan rumus apa? Ya benar, kita pakai rumus left namanya teman-teman. Left itu kan artinya sebelah kiri. Kiri. Nah, ini kita ambil karakternya dulu teman-teman, 3 karakter pertama. Teks, berarti kita seleksi teksnya yang berada di sel D5 ini. Titik koma. 6 cars. 6 cars itu adalah jumlah karakter yang mau kita ambil. Berapa karakter yang kita ambil tadi teman-teman? Masih ingat? Ya, benar sekali. Kita ambil 3 karakter pertama sebagai nilai acuan menentukan tujuan keberangkatan gitu ya. Nah, sudah kita dapatkan teman-teman. Kita sudah ambil 3 karakter pertamanya. Kemudian kita coba kopikan ke bawah, kita akan lihat. Nah, terbukti ya teman-teman. Jadi setiap 3 karakter kode tiket sudah diambil, sudah sesuai nih dengan kode yang ada di tabel bantu kita. Dia harus sesuai nih teman-teman. Ya, harus sesuai dia. Kode yang ada di sini, kode tiket ini mesti sama dengan di tabel bantu. Kemudian baru kita pakai VLOOKUP-nya. Nah, kita lookup datanya. Kita panggil data gitu. Oke, nah di situ juga ada arahannya teman-teman. Jadi jangan terlalu repot-repot ya. Sudah ada arahannya. Kita isikan dengan lookup value. Lookup value itu maksudnya nilai acuan pemanggilan data kita. Kita mau menentukan tujuan berdasarkan apa? Tadi kan kita mau menentukan tujuan berdasarkan 3 karakter pertama kan. Untuk soal nomor 1 berarti FFF itu mana tujuannya? Kita minta tolong sama left tadi ya. Rumus left. Nah itu left D5 3 karakter itu kita sebut dengan lookup value. Titik koma, kita lanjutkan dengan apa lagi? Nah, ada yang bercetak tebal di situ ya argumen teman-teman. Berarti kita lanjutkan dengan tabel array-nya. Kita seleksi tabel array-nya teman-teman. Nah, kan sumber data yang mau kita panggil ada di sini. Di tabel bantu ini. Nah, gitu teman-teman. Ini kita sebut dengan tabel array atau sumber pemanggilan data kita. Atau disebut juga dengan tabel bantu. Ada juga yang bilang tabel referensi. Jadi sama saja teman-teman. Apalagi yang harus kita lakukan? Nah, di situ sudah ada arahannya titik koma. Tapi ingat sebagian laptop koma ya. Tapi ikuti arahan. Kalau koma, tulis koma. Titik koma, tulis titik koma. Call index number. Jadi bercetak table itu berarti itu yang kita lakukan sekarang. Kolom keberapa yang mau kita ambil datanya? Nah, kita kembali ke tabel array tadi. Kolom dari tabel array ini. Kode kolom 1, tujuan kolom kedua. Berarti kita akan ambil data yang ada di kolom kedua dari tabel array ini. Kita ketikkan 2. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Dan terakhir, sintaks yang kita akan isikan adalah pendekatan yang kita gunakan. Di sini ada 2 ya, ada true atau false. Teman-teman, karena di sini kita ingin mau mengambil nilai yang persis sama sesuai dengan nilai acuan yang ada di tabel bantu kita menggunakan pendekatan false. Nah, di situ ada keterangannya, ada exact match ya tulisannya ya. Berarti nilai yang persis sama dengan tabel bantu kita. Itu maksudnya teman-teman. Nanti untuk yang true kita bahas barangkali di sesi yang lain. Sebenarnya sudah banyak juga kita bahas di video-video sebelumnya seperti itu. Nah, ini hati-hati, informasi penting-penting, perhatikan dengan baik bagian ini.
Ada yang NA nanti nih teman-teman hasilnya. Nah, kalau kita bangun logikanya, kenapa ada yang NA? Jawabannya teman-teman, karena tabel array-nya bergeser teman-teman. Nah ini, tadi kan dimulai dari D24 ya. Kita cek ya tabel bantunya bergeser nggak dia. Nah coba lihat yang ada warna pink itu. Oke, ada yang nggak kebaca ya. F3, G3 nggak kebaca deh ya. Selnya bergeser. Ya, dimulai dari D26. Kalau di sini kan dimulai dari D26. Maka yang nggak kebaca yang di atas. Nah, coba lihat yang pertama tadi kan D24 sampai D27. Ini tabel array-nya. Coba lihat. Nah, kan terblok semua tuh. Terblok semua ya. Berarti karena kita kopikan rumusnya ke bawah, dia bergeser, teman-teman. Lalu lantas apa yang harus kita lakukan? Tentu logikanya kita harus kunci sel tabel array-nya supaya dia nggak bergeser gitu logikanya. Maka tabel array ini kita kunci dengan menekan di keyboard F4 atau Fn F4. Nah, gitu ya, supaya nanti aman di copy ke bawah. F4 atau Fn F4. Seleksi tabel array-nya, kemudian tekan F4 atau Fn F4. Sehingga nanti teman-teman ada muncul tanda dolar seperti ini. Nah, coba perhatikan ada tanda dolar ya. Itu maknanya selnya sudah dikunci, teman-teman. Sehingga kalau kita kopikan ke bawah rumusnya, coba cek. Nah, tetap ya, dia tetap D24 sampai F27. Dia nggak bergeser. Gitu. Jadi di tabel array-nya oke. Pemanggilan datanya nanti akan sempurna dapat semua gitu. Kalau nggak terkunci kan ada yang turun ke bawah dia tabel array-nya kan. Alright. Begitu teman-teman ya. Maka hati-hati sebelum kita kopikan rumus ke bawah, kita harus pahami dengan baik. Kapan harus kita kunci selnya, kapan tidak harus kita kunci selnya, begitu. Supaya nanti hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan, benar-benar betul gitu ya. Oke.